Tentang KPR ini, syaratnya bagaimana sih? Keunggulan kita yang pertama adalah yang namanya KPR Easy Start. Bedanya apa terus dengan KPR yang reguler biasanya seperti itu? Nah, Easy Start ini lebih ke arah yang memang ke karyawan. Karena cicilannya ringan di depan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya yang hadir di kesempatan acara Tritan Hub yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya dengan Felicia dari OCBC NISP. Pembahasan hari ini yaitu kiat sukses bisnis UKM di masa pandemi. Kita ketahui bersama, bisnis UKM saat ini berkembang dengan sangat luar biasa. Akan tetapi, masih banyak sektor usaha yang diperhadapkan dengan tantangan baru karena adanya pandemi. Namun, kita yakini di mana ada tantangan, tentunya juga ada peluang, termasuk peluang bagi para pelaku bisnis untuk tetap bisa maju dan berkembang. Lalu, bagaimana dan apa saja peran dari perbankan untuk terus bisa mendukung kemajuan dari para pelaku bisnis? OCBC NISP hadir untuk memberikan solusi finansial perbankan khususnya dalam hal pembiayaan usaha. Kami dari SMI Divisi Loan, kami hadir untuk memberikan support pembiayaan baik modal usaha ataupun kredit investasi. Tentunya untuk mendukung kemajuan usaha dari para pelaku bisnis. Pembiayaan bisa diberikan kepada profil nasabah, tentunya adalah pengusaha, bisa individu ataupun badan usaha. Mengapa OCBC? Karena OCBC memberikan pembiayaan yang maksimal, proses kredit yang mudah dan fleksibel, kredit limit sampai dengan 15 miliar, tentunya yang tidak kalah penting, dengan rate pembiayaan yang kompetitif. Adapun kriteria debitur, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, profil nasabah adalah pengusaha, bisa perorangan ataupun badan usaha, dengan sektor usaha yang cukup luas yang bisa dibiayain, baik trading, jasa, maupun industri. Kemudian untuk lama usaha sendiri yang bisa dibiayai minimal adalah sudah berjalan 2 tahun ya Bapak Ibu. Yang juga harus ada adalah Bapak Ibu telah memiliki jejak rekam ataupun histori pinjaman minimal dalam 12 bulan terakhir. Perkenalkan, Commercial Property Loan atau yang biasa disebut dengan CPL. CPL adalah pembiayaan bank untuk pembelian aset produktif seperti ruko, gudang, ataupun pabrik, di mana CPL ini menjadi solusi yang tepat untuk mendukung perkembangan ataupun ekspansi bisnis yang Bapak Ibu jalankan. Benefit apa sih yang diperoleh dengan berinvestasi melalui CPL? Yang pertama, tentunya Bapak Ibu bisa memiliki tempat usaha dengan cara yang mudah dan lebih terjangkau. Kemudian, dengan memiliki tempat usaha yang lebih memadai, tentunya akan meningkatkan kapasitas usaha, yang pada akhirnya kapasitas usaha yang meningkat, tentu omset dan profit usaha pun akan meningkat pula. Jadi, dengan CPL OCBC NISP, maka memiliki tempat usaha idaman tentunya bukan lagi menjadi impian. Selanjutnya, perkenalkan CPL Kendali, di mana CPL Kendari ini merupakan CPL produk terbaru dari OCBC NISP yang akan launch di bulan Oktober mendatang. Apa sih benefit yang bisa diperoleh dengan menggunakan pembiayaan CPL Kendali? Pertama, Bapak Ibu bisa mengendalikan bunga pinjaman, di mana porsi kewajiban bunga bisa jauh lebih hemat. Kenapa? Karena dikendalikan secara langsung oleh dana yang mengendap
di rekening giro kendali dari Bapak Ibu. Berikutnya, dengan adanya kendali pada bunga pinjaman, otomatis Bapak Ibu bisa mengendalikan jangka waktu pinjaman yang ada. Pinjaman bisa lunas lebih cepat karena adanya kendali dari dana di rekening giro Bapak Ibu. Berikutnya adalah pembiayaan dari OCBC, yaitu kredit rekening koran. Kredit rekening koran ini sendiri merupakan produk pembiayaan yang ada di OCBC untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha ataupun kebutuhan modal kerja yang banyak muncul seperti dari inventory ataupun piutang usaha dengan sifat pinjaman jangka pendek. Baik, selanjutnya adalah yang dinamakan term loan. Term loan ini pun juga bisa digunakan untuk pembiayaan modal kerja dalam bentuk cicilan. Dengan term loan, Bapak Ibu tentunya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih lagi karena dengan cicilan, maka Bapak Ibu bisa memproyeksikan pinjaman usaha akan lunas pada periode tertentu. Jadi, buat Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan untuk pengembangan usaha ataupun pembelian tempat usaha, maka OCBC menjadi solusi yang tepat. Terima kasih, demikian dari saya. Untuk waktu selanjutnya, saya persilakan dengan rekan Hani. Kesempatan ini saya mau menyampaikan juga bahwa di OCBC sendiri ini pembiayaannya, tadi yang produktif, sekarang kita ngomong yang dalam bentuk KPR. Nah, ini mungkin yang sudah sering didengar. Tentang KPR ini, syaratnya bagaimana sih? Keunggulan kita yang pertama adalah yang namanya KPR Easy Start. Bedanya apa terus dengan KPR yang reguler biasanya seperti itu? Nah, Easy Start ini lebih ke arah yang memang ke karyawan. Karena cicilannya ringan di depan. Selain Easy Start, kita tuh sebenarnya punya yang namanya KPR kendali. Ada Easy Start, ada kendali, udah gampangnya seperti itu. Kalau kendali itu lebih ke arah untuk para pengusaha yang mungkin sekarang lebih identik. Bahasa saya itu startup. Lebih cocoknya seperti itu. Karena ada yang baru memulai apa segala macam. Atau mungkin yang bahkan sudah established lama, saya mau beli rumah misalnya seperti itu, tapi saya nggak mau mengganggu cash flow, misalnya gitu. Nah, itu KPR-nya yang kita namakan KPR kendali. Jadi ada perbedaan kalau KPR Easy Start arahnya untuk yang para karyawan, yang baru mulai kerja atau apa, itu kan biasanya penghasilannya masih ya relatif terbatas lah. Tapi kalau saya mau beli rumah, nggak beli-beli kalau nanti KPR-nya ini berat. Akhirnya kita arahkan ke Easy Start. Nah, kalau orang para pengusaha-pengusaha itu, kita lebih arahkan ke KPR kendali tentunya. Karena KPR Easy Start tidak bisa mencakup para pelaku bisnis. Ya, jadi ini overview-nya. Nah, terus pembiayaan KPR kita itu bisa yang apa sih? Satu, pokoknya ada rumah itu semua kita bisa biayain. Rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, rumah usaha, itu bisa semua. Plus apa lagi? Apartemen. Jadi di OCBC sendiri ini biasanya kalau orang usaha ya, itu kan ada duit. Misalnya saya ini ada duit yang mau saya simpan, tapi daripada tergerus misalnya kena inflasi. Sebagai financial advisor ya kita di bank, itu kan tidak mungkin duit ini buat usaha. Ya, tapi apakah semuanya harus buat usaha? Udah. Ada yang memang untuk investasi, untuk disimpan dulu nih. Kemudian ada dana darurat. Nah, itu juga ada lagi. Ya, that's why ini adalah salah satu mungkin solusi ya. Karena kalau dihitung-hitung nih, dengan hari gini mungkin orang yang punya duit 25 juta, itu akan lebih banyak daripada mungkin langsung punya duit 1 miliar. Balik lagi nih, karena tertujunya kita adalah orang-orang yang startup bisnis. Nah, itu bisa, misalnya dana darurat, simpan aja di kita. Istilahnya kita menjadi, OCBC bisa dibuat menjadi one-stop banking solution. Nah, inilah makanya kita juga berusaha tetap masuk ke dalam yang perubahan atau shifting yang sangat besar seperti ini, dan tentunya apapun yang diperlukan para pelaku bisnis, kita bisa akomodir. Ini yang saya sempat sampaikan tadi sekilas, bahwa kenapa sih kita harus ngikutin yang namanya perkembangan dan yang namanya shifting itu tadi. Saya rasa tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya handphone. Nah, that's why kita juga harus penetrate ke dalam yang namanya mobile banking. Mobile banking kita namanya One Mobile, OCBC One Mobile. Keunggulan yang kita miliki ya. Jadi kita sekarang sudah bisa lihat kita itu kalau punya pinjaman, itu bisa dicek pinjaman di sini. Jadi sisa plafon berapa, ada kelonggaran berapa kalau rekening koran. Itu kalau yang kita ngomong pinjaman. Belum lagi nanti kita ngomong inflasi yang mungkin rata-rata lah setiap tahun itu
berkisar di 4-5%. Tentunya kita juga butuh yang namanya produk-produk investasi kayak gitu. Mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih banyak sih, tapi at least siapa sih yang nggak tahu produk-produk investasi hari ini? Mungkin para pelaku bisnis juga pasti bahkan sudah terjun di sana. Karena tahu bahwa sekarang kalau inflasi 4-5%, ya kita harus dapat berapa sih? Supaya nilai 100 juta sekarang sama 100 jutanya tahun depan itu tentunya kan sudah pasti berkurang. Berarti kita harus menambahkan 100 juta sekarang ini supaya tidak tergerus nilai inflasi. Kalau nggak gitu duit kita nggak nambah. Padahal nilai nominalnya tetap sama tuh 100 juta. Nah, ini yang namanya kita ngomong basic rule dari investment.